digital. Dengan ini saya mengambil judulnya itu adalah autentikasi keaslian dokumen dengan tanda tangan digital. Baik, pertama untuk penjelasan sedikit, tanda tangan digital adalah mekanisme kriptografi yang memastikan bahwa suatu dokumen itu asli, pertama asli, yaitu dibuat oleh pengirim yang sah, lalu utuh, tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani, dan tidak dapat disangkal. Jadi pengirim tidak dapat mengelak bahwa dia telah menandatangani atau mengirim dokumen tersebut. Jadi di sini yang dimaksud dengan tanda tangan digital itu lebih ke persandian, bukan seperti tanda tangan basah yang kita kenal umumnya. Lalu next. Untuk mekanismenya itu sendiri, tanda tangan digital menggunakan kriptografi kunci publik, di mana setiap pengguna memiliki kunci privat, yaitu kunci yang hanya diketahui oleh salah satu pihak, baik itu pengirim atau penerima, dan ini digunakan untuk menandatangani dokumen. Lalu ada kunci publik. Ini kunci yang semua orang tahu, digunakan untuk memverifikasi tanda tangan tersebut. Proses ini memastikan bahwa hanya pemilik kunci privat yang bisa menandatangani, sementara siapapun bisa memverifikasi penggunaan kunci publik. Jadi pengirim menggunakan kunci privatnya untuk membuat tanda tangan dan penerima atau publik dapat memeriksa bahwa dokumen tersebut memang dari pengirim yang memiliki kunci privat. Lalu proses tanda tangan digital itu ada dua, menandatangani pesan, yaitu tanda tangan pada pesan, lalu pesan tersebut diverifikasi, yaitu saat penerima mendapatkan pesan atau dokumennya. Lalu sedikit tinjauan pustaka yang akan mendukung untuk tanda tangan digital nanti, penggunaan tanda tangan digital tersebut, yaitu pertama diperkenalkan fungsi hash. Fungsi hash adalah fungsi matematika satu arah yang mengubah input teks angka file menjadi output tetap panjang yang disebut hash value, atau dalam Inggrisnya itu digest. Ciri-ciri utama fungsi hash itu pertama deterministik, input yang sama akan menghasilkan hash yang sama, cepat dihitung, harus efisien dalam menghitung nilai hash, satu arah, tidak bisa dikembalikan ke nilai aslinya, perubahan kecil dalam input menghasilkan perubahan besar di hash, dan tabrakan harus sulit terjadi, atau maksudnya itu dua input berbeda tidak boleh memiliki hash yang sama. Nah, contoh sederhananya itu adalah ketika kita memiliki fungsi hash itu fx sama dengan x modulo 10, dan kalau kita masukkan x-nya itu 123, maka kan 123 mod 10, sisa pembagiannya adalah 3. Kalau 456 berarti sisanya adalah 6. Kalau dimasukkan 789 berarti sisanya adalah 9. Namun, ya ini karena ini hanya fungsi sederhana, jadi tentu tidak akan digunakan fungsi ini. Oleh karena itu, biasa pada umumnya digunakan algoritma yang terkini atau seperti SHA 256. Lalu tinjauan pustaka kedua itu adalah fungsi Totien-Euler, dan ini disimbolkan sebagai Pn, yaitu menghitung jumlah bilangan relatif prima terhadap n dalam rentang 1 hingga n-1. Dua bilangan dikatakan relatif prima jika GCD atau FPB-nya itu bernilai 1. Nah, di sini ada dua jenis ya. Pertama itu kalau jika P adalah bilangan prima, maka nilai Totien-Eulernya itu adalah P-1. Nah, contohnya P-nya adalah 7. 7 itu adalah bilangan prima, maka Totien dari 7 adalah 7 kurang 1, 6. Ini maksudnya adalah dalam rentang 1 sampai 6, itu terdapat 6 bilangan yang relatif prima dengan si 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang kedua, jika N adalah hasil perkalian dua bilangan prima P dan Q, atau bilangan komposit, maka Totien-Eulernya itu bernilai P-1 dikali dengan Q-1. Misalnya diambil P sama dengan 7 dan Q sama dengan 11. Maka N-nya 7 kali 11 adalah 77. Dan ini kalau dihitung Totien-Euler atau banyaknya bilangan yang relatif prima dengan 77 dari 1 sampai 76, itu ada sebanyak 60 bilangan. Baik, di sini langsung masuk ke mekanisme pemodelannya. Jadi di sini mungkin sedikit berbeda, pemodelan yang saya maksud ini lebih ke arah rancangan algoritma atau dasar algoritma dari tanda tangan digital ini sendiri.
yaitu pemodelan matematis dengan yang saya pilih adalah algoritma RSA. Ini yang cukup umum digunakan setelah saya cari referensinya. Pertama ini tahapannya yang pertama adalah dari hashing dokumen. Sebelum ditandatangani, dokumen dikonversi menjadi nilai hash tetap menggunakan fungsi hash H besar. Mana bisa kita sebut ini H sama dengan H besar M. Keterangannya itu M adalah dokumennya atau pesan yang ingin ditandatangani. H besar M adalah fungsi hash yang menghasilkan sidik jari unik dari dokumen. Dan H kecil adalah nilai hashnya. Nah, contohnya yang bisa dipakai tadi yang sudah disebutkan adalah SHA-256. Lalu yang kedua adalah pembuatan kunci RSA. Ini dengan cara memilih dua bilangan prima besar P dan Q, lalu hitung N sama dengan P kali Q. Dan ya, ini maksudnya bilangan komposit perkalian dari dua bilangan prima P dan Q, lalu dihitung fungsi Taussian-Euler-nya, dan pilih eksponen publik E dengan syarat sebagai berikut. E itu di antara 1 sampai nilai Taussian-Euler dengan GCD-nya adalah GCD. Berarti artinya kan GCDE dengan Taussian-Euler relatif prima atau 1. Dan nanti yang dipakai adalah eksponen privat D yang merupakan inverse modular dari E. Itu D kali E ekuivalen 1 mod Pn. Lalu pembuatan tanda tangan sendiri dengan model matematisnya adalah sebagai berikut. S sama dengan H pangkat D modulo N, di mana S adalah tanda tangan digitalnya, D adalah kunci privat tadi yang sudah dihitung, dan N adalah modulus RSA, dihitung dari yang tadi perkalian dua bilangan prima, P kali Q. Nah, di sini yang sudah saya seperti jelaskan, S atau tanda tangan digital itu sendiri arahnya lebih ke mungkin seperti angka-angka gitu ya. Biasa kita kenal kalau di sekarang itu adalah seperti blockchain seperti itu yang modernnya. Nah, lalu untuk memverifikasi ini tahapan berikutnya. Setelah tadi sudah dibuat tanda tangan, dokumen dikirim, maka si penerima harus memverifikasi bahwa dokumen tersebut dari si pengirim. Ini dengan cara kita eh, menggunakan kunci publik yang sudah kita gunakan. Ini kebalikan dari si kunci tanda tangannya. Itu dengan simbol H aksen sama dengan S pangkat E modulo N, lalu H aksen dibandingkan dengan hasil nilai hashnya tadi, iya, hashnya tadi. Nah, jika si H aksen ini sama dengan hash awal, si H besar M, maka tanda tangan valid. Dan jika tidak sama, maka tanda tangan tidak valid. Dan ini contoh kasus sederhananya. Ini contoh kasus sederhananya ini misalnya caranya ada kasus kita gunakan inisial gunakan nama itu Alice dengan Bob, di mana Alice adalah pengirim dan Bob adalah penerima. Jadi Alice ingin menandatangani sebuah dokumen digital menggunakan algoritma RSA. Bob sebagai penerima ingin memastikan bahwa tanda tangan Alice benar dan dokumen tidak diubah. Jadi prosesnya itu tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama ada dari hashing dokumen. Jadi misalkan dokumen yang sederhana aja atau pesan mungkin ya. Jadi seperti pesan Halo Bob, ini pesan dari Alice. Alice menggunakan fungsi hash SHA-256 untuk mendapatkan sidik jari. Nah, misalkan di sini kita pilih aja nilai hashnya itu 12345. Lalu pembuatan kunci RSA-nya itu misalnya ini bebas juga milih untuk nilai P dan Q. Yang penting P dan Q adalah prima. Jadi Alice memilih P-nya sama dengan 61, Q-nya 53, didapat N-nya itu 3233. Lalu fungsi Taussian-Euler-nya diperoleh nilainya itu ada sebanyak 3120. Nah, untuk selanjutnya memilih eksponen publik kunci publik ini juga bebas aja karena si pengirim ini yang menentukan eh, ingin angka berapa yang digunakan atau istilahnya kuncinya dia sendiri. Sama dengan 17 dipilih 17 karena GCD-nya itu ada 17 dengan 3120 itu adalah satu. Jadi ini boleh digunakan sama dengan 17. Lalu menghitung eksponen privat, ini dengan perhitungan yang mungkin komputasi diperoleh D sama dengan 2753. Maka kunci yang dihasilkan adalah kunci publik Alice
E, N itu 17,3233 dan kunci privat alis D, N 2753,3233. Lalu selanjutnya pembuatan tanda tangan dengan langkah yang tadi itu S sama dengan H pangkat D modulo N diperoleh S-nya 2756. Nah, ini adalah tanda tangan digital yang dimaksud 2756. Lalu artinya si Alis mengirim dokumen beserta dengan tanda tangan. Jadi dokumen katakan dokumen D itu adalah D dan tanda tangan adalah S, maka yang dikirim Alis ke Bob adalah D plus S. Dokumen beserta tanda tangannya. Lalu Bob menerima dokumen tersebut dengan tanda tangan 2756, maka yang dilakukan Bob adalah memeriksa hashnya apakah sama atau tidak menggunakan fungsi hash SH256 yang sama untuk dokumen diterima. Maka diperoleh tadi kan hashnya itu adalah 1345. Dengan kita hitung kembali lagi, balik lagi, artinya nanti diperoleh dekripsinya atau H double accent sama dengan 12345. Dan kemudian Bob membandingkan hasil hash yang dihitung sendiri dengan hasil tanda tangan H double accent. Karena nilainya sama, maka tanda tangan ini valid. Artinya dokumen berasal dari Alice dan dokumen tidak diubah. Tadi menggunakan contoh paling sederhana, dan saya juga masih coba mempelajari terkait kriptografi ini. Juga masih eh, memiliki beberapa kebingungan, cuman menurut saya menarik. Dan contoh yang ternyata semuanya ini menggunakan eh, konsep kriptografi, terutama di tanda tangan digital, yaitu seperti di sertifikat atau dokumen-dokumen lainnya, hukum, ektp kita, blockchain seperti cryptocurrency segala macam, lalu tiket online dan beberapa software juga ada di menggunakan tanda tangan digital. Mungkin itu saja yang yang dapat saya sampaikan terkait konsep tanda tangan digital ini. Eh, Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Eti atau teman-teman lainnya. Oke, itu tadi tanda tangan digital ya. Ini berarti ya aplikasi di bidang komputer ya Mas ya ini ya. Iya, Ibu, lebih ke komputer. Lebih ke komputer ya. Oh gitu. Tapi ini menarik ya. Jadi di sini aplikasi eh, kalau misalkan ini pakai software atau enggak Mas di sini? Ada softwarenya enggak sih? Ada, Bu. Yang saya lihat di Hmm. referensi internet itu biasanya mungkin software nggak terlalu umum ya, cuman Hmm. bahasa yang digunakan misalnya seperti bahasa Python, Java, dan sejenisnya, Bu. Oke, itu bagian dari ini ya model terapannya untuk apa tanda tangan ya tadi itu tanda tangan digital gitu ya. Nah, itu menarik ya gitu. Dari komputer ternyata ada juga. Nah, kebayangkan teman-teman di sini pemodelan matematika itu kalau kita bertanya, loh, kalau pemodelan matematika itu sebetulnya kalau secara toolnya gitu, yang digunakan teorinya apa? Teorinya semua yang kita pelajari gitu ya, yang semua kita pelajari, bahkan juga sesuatu yang belum kita pelajari gitu ya. Itu toolnya. Jadi sangat luas. Yang jelas semua aplikasi matematika di dalam kehidupan di dalam permasalahan dunia nyata gitu. Bagaimana kita berkontribusi dengan matematika untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Intinya seperti itu ya. Nah, ini eh, nanti bisa dieksplor juga kalau misalkan mau jadi project ya boleh. Itu akan sangat bagus gitu. Jadi teman-teman itu sebetulnya kalau misalkan nanti skripsi atau apa itu nyarilah topik-topik eh, yang unik gitu ya. Yang unik jangan cuma yang seperti biasa. Misalnya peramalan Arima, 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 nah seperti itu. Itu kebanyakan yang dipilih oleh mahasiswa. Arima, Arima gitu tuh, peramalan itu yang digemari. Kemudian grand switching,
itu masih digemari mahasiswa ya gitu. Nah, nanti coba dicari inovasi-inovasi yang lebih menarik lagi gitu, yang unik gitu ya. Untuk skripsi boleh banget gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Baik, terima kasih kembali, Bu. Oke, oke, lanjut lagi. Ibu, mohon maaf, Zoom-nya mau berakhir. Eh, Oke, berarti ini kita tutup dulu aja ya. Iya, Ibu, nanti kita ganti yang sudah premium. Mas, sekarang itu tim masih bermasalah ya, belum bisa ya kita masuk timnya. Iya, Ibu, Oke, oke. belum. Oke, nggak apa-apa ya sementara begini ya. Nanti baru kalau misalkan ini sistemnya lagi diperbaiki barangkali itu. Oke, kita ini close dulu di sini. Iya, Ibu, nanti saya kirimkan link Zoom yang sudah premium, Ibu. Oke, oke Mbak. Oke, baik, Ibu. Ya. NIM 1305622080. Di sini saya ingin coba mempresentasikan untuk pemodelan dinamika ataupun pemodelan matematika yang sebelumnya sudah saya buat. Jadi pada tugas ini saya ingin mencoba menganalisis gitu ya pemodelan dinamika penyebaran dari ketidakpuasan publik terhadap pemerintah di media sosial melalui studi kasus Indonesia Gelap. Jadi belakangan ini muncul sebuah gelombang ketidakpuasan yang dimana banyak sekali disuarakan di media sosial. Maka dari itu saya ingin mencoba melihat algoritma atau penyebarannya itu seperti apa. Dan di sini kita juga ingin mengetahui gitu, apakah penyebaran opini ini memiliki pola tertentu atau tidak, dan bisa diprediksi atau tidak. Dan yang kedua, apakah persebaran ini itu terus meningkat atau justru melambat dan berhenti seiring waktu. Jadi kita akan menganalisis apa tersebut untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Dan eh, dari sini kita berharap bisa memberikan sebuah gambaran terhadap pola penyebaran opini publik. Dan bukan hanya di isu ini, juga bisa melihat isu-isu nantinya kita bisa untuk memprediksi seperti itu. Sebelum itu kita menentukan dulu terlebih dahulu variabel-variabel dan parameter yang digunakan. Yang pertama adalah ST. ST ini adalah sebuah jumlah pengguna media sosial yang rentan, belum terpapar isu, tapi dia rentan untuk terpapar pada waktu T. Yang kedua adalah IT. IT adalah jumlah pengguna yang aktif menyuarakan ketidakpuasan. Artinya IT ini sudah terpapar dan aktif menyuarakan. Dan yang RT yang terakhir adalah jumlah pengguna yang sudah tidak aktif menyuarakan atau kembali kepada posisi netral atau bisa dibilang pulih dari isu seperti itu. Itu untuk variabel yang digunakan. Nah, sedangkan untuk parameternya yang pertama adalah beta. Beta ini adalah penyebaran opininya.
terus ada lambda yang dimana ini adalah laju berhentinya pengguna dari menyuarakan isu, yang terakhir ada N adalah total populasi pengguna dalam sistem. Nah, untuk mencari N adalah ST, tadi variabelnya dijumlahkan, baik yang rentan, yang terpapar aktif, dan juga yang sudah pulih. Setelah itu kita coba untuk membuat formulanya. Di sini saya menggunakan model SIR gitu ya, Susceptible Infected Recovered, yang dimana mempunyai formula seperti ini. Jadi ketika seseorang melihat sebuah opini dari pengguna lain, ada kemungkinan mereka ikut menyuarakan, yang artinya dari S itu menjadi I. Tetapi setelah beberapa waktu, mereka berhenti, berhenti aktif. Ada beberapa faktor. Yang pertama bisa lupa, bisa bosan, atau mungkin tercerahkan gitu ya dari isu yang ada gitu. Di sini saya melakukan sebuah simulasi sederhana gitu ya, dengan perkiraan populasi digitalnya ada 100.000, yang awalnya S tadi adalah pengguna yang rentan 95.000, pengguna aktifnya 1.000, yang aktif menyuarakan, dan yang sudah pulih itu 0. Untuk laju penyebarannya dari 0,0004 dan laju penggunaan 0,1. Di sini saya mencoba untuk membuat simulasi selama 15 hari gitu ya. Dari eh, dari tabel ini kita bisa melihat gitu bahwasannya di awal banyak sekali, masih sedikit gitu ya, sorry, masih sedikit sekali orang yang aktif untuk bersuara. Tetapi di hari-hari selanjutnya sampai hari ke dua gitu ya, sorry, hari ketiga gitu ya. Di sini adalah titik tertinggi dari, sorry, titik tertinggi ada di hari ke-6. Titik tertinggi dari ke-6 yaitu ada 20.000 yang aktif menyuarakan. Tapi setelah itu berjalannya waktu, yang aktif bersuara ini berkurang dan menjadi netral kembali. Nah, pada hari ke-15, mayoritas masyarakat sudah tidak aktif menyuarakan. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah simulasi yang dilakukan gitu ya, tetapi kita bisa menggunakan dengan data yang nyata gitu di lapangan. Dan dari kesimpulannya adalah model matematika SIR ini menunjukkan bahwasannya penyebaran opini publik seperti pada tagar Indonesia Gelap dapat dianalisis secara kuantitatif. Hasil simulasi menggambarkan bahwa opini bisa menyebar dalam waktu yang cepat dan singkat gitu. Setelah mencapai puncak, jumlah orang yang menyuarakan isu mulai menurun karena beberapa faktor, entah dia bosan, lupa, atau sudah tercerahkan. Dan yang terakhir adalah itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Tadi seperti klarifikasi, kesadaran, dan kejenuhan publik. Nah, model ini sangat bermanfaat untuk memahami pola penyebaran isu sosial media digital dan sebagai dasar merancang strategi komunikasi publik yang tepat. Karena ini juga bisa menjadi salah satu strategi atau cara atau eh, satu hal yang kita bisa lakukan untuk melihat gitu ya, alur atau cara bekerja di sosial media seperti apa, dan juga bisa menjadi salah satu strategi marketing gitu untuk misalnya kita ingin membuat sebuah usaha atau lain-lain. Mungkin seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini penyebaran ketidakpuasan publik ya. Nanti karakteristiknya barangkali sama dengan penyebaran rumor, penyebaran berita hoax. Nah, seperti itu ya. Jadi ya bisa saja dimodelkan dengan model kompartemen infeksi penyakit karena memang karakteristiknya kan sama ya. Jadi masih mungkin di sini untuk dimodelkan seperti itu gitu ya. Itu tadi modelnya SIR gitu. Dan nanti dari misalnya model SIR itu kita juga bisa memasukkan eh, variabel-variabel yang lain tentunya nanti ya, variabel atau parameter yang lain sehingga model kita bisa lebih kompleks kalau misalkan nanti untuk project ya.
Nah, di sini juga kita bisa memasukkan misalkan analisis sentimen, kemudian dan lain sebagainya ya sebagai pelengkap gitu juga boleh. Ditambahkan dengan regresi juga tidak masalah untuk mengetahui sebetulnya variabel-variabel apa sih yang berpengaruh terhadap model juga boleh ya, seperti itu. Jadi ini adalah aplikasi sebetulnya kalau secara tool ini adalah eh, dari biologi ya gitu, dari model biologi. Tetapi bisa diimplementasikan juga untuk model-model sosial gitu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi yang ke model sosial. Walaupun di sini toolnya sebetulnya adalah lebih ke biologi gitu. Oke, baik. Terima kasih Gilang ya. Oke, silakan lanjut lagi. Ibu, izin saya mau presentasi. Baik, silakan Mbak. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah Najwa, sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eti dan teman-teman dari Matematika 2022. Perkenalkan, saya Najwa Nuraini Baskara dengan NIK Mahiran 065 dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas pemodelan matematika saya yaitu menghitung perkiraan komisi yang didapatkan seorang afiliator di aplikasi TikTok berdasarkan jumlah penonton video dengan menggunakan pemodelan matematika. Pertama, di sini ada identifikasi fenomena. Jadi, uh, di belakangan ini di aplikasi TikTok itu nggak cuma hanya sekadar berbagi video, tapi kita juga udah bisa belanja seperti di e-commerce lainnya. Nah, mungkin perbedaannya dengan aplikasi e-commerce lain di aplikasi TikTok ini, dari aplikasi TikToknya itu memfasilitasi para seller atau para penjual untuk mempromosikan barangnya itu melalui video ataupun dengan live gitu. Nah, untuk mempromosikan lewat video ini ada yang namanya jasa afiliator, di mana nantinya para afiliator ini akan membuat video promosi sekreatif mungkin, dan nanti di video itu akan tersemat link untuk para penonton ini yang tertarik itu membeli, atau kalau misalnya di TikTok itu disebutnya keranjang kuning gitu. Nah, untuk komisi yang didapat ini beragam sesuai dari kesepakatan antara seller dan para afiliator. Jadi, menurut saya fenomena ini menarik karena kita bisa ngitung kira-kira berapa sih pendapatan afiliator dari banyaknya viewers video yang telah dia buat. Lalu di sini ada identifikasi variabelnya. Variabel yang pertama itu ada V, yaitu jumlah penonton video, lalu N, jumlah produk yang terjual, dan K, komisi yang diterima oleh afiliator berdasarkan jumlah produk yang terjual. Selanjutnya ada parameter yang digunakan, yaitu C, rasio konversi atau persentase penonton video yang membeli produk, P, harga produk yang dijual melalui tautan afiliasi, dan C, komisi, yaitu persentase komisi yang diberikan kepada afiliator berdasarkan penjualan produk. Selanjutnya di sini ada perumusan model matematika, di mana ini modelnya cukup sederhana. Untuk menghitung komisinya itu kita hanya perlu mengalihkan jumlah penonton video dikali C. Ini C itu adalah si rasio konversi dikali harga produk dan dikali C komisinya. Lalu C ini adalah N per V. N itu adalah tadi
jumlah penonton N itu jumlah produk yang terjual dan V adalah jumlah penonton video. Lalu di sini saya juga ada perhitungannya. Ini misalkan seorang afiliator membuat video promosi di mana penontonnya itu ada 50.000 viewers, lalu uh, penonton yang membeli barang itu ada 20 orang dengan harga barangnya 100.000 dan persentase komisinya 10%. Nah, untuk menghitung komisi yang didapat, kita perlu menghitung rasio konversinya, yaitu tadi rumusnya adalah C sama dengan N per V. Di sini didapat rasio konversinya adalah 0,004. Nah, setelah mendapat nilai C, kita bisa menghitung komisi yang didapat dengan menggunakan rumus tadi, di mana di sini akhirnya didapat komisinya itu adalah 200.000. Uji hasilnya, hasil perhitungan ini dapat berbeda-beda tergantung pada rasio konversi, persentase komisi, dan harga produk yang dipromosikan. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan dan penggunaan model matematika di atas, komisi yang didapat seorang afiliator bergantung pada jumlah produk yang terjual, harga produk, rasio konversi, dan persentase komisi. Dengan data yang akurat dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi, afiliator dapat merencanakan strategi pemasaran yang tepat untuk memaksimalkan komisi yang didapat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya, ini TikTok ya di sini ya. Di aplikasi TikTok ternyata juga bisa lo memodelkan. Nah, ini kan sesuatu yang menarik ya, terutama di kalangan anak-anak muda gitu ya. Ya bisa di sini menggunakan pemodelan matematika juga ya untuk memperkirakan komisi gitu. Saya nggak tahu sih itu kalau misalkan itu pasti ada minimalnya ya, minimal viewer gitu ya, sepertinya ya. Minimal viewers, kemudian ada minimal subscribers gitu. Mungkin itu akan berpengaruh juga ya di ya saya nggak tahu sih kalau untuk apa, eh, menjadi seorang konten kreator gitu. Nah, itu minimalnya nanti harus ada berapa viewers, berapa subscribers. Nah, seperti itu barangkali ya. Nah, ini untuk TikTok. TikTok itu sangat digemari ya. Tentu ini menjadi sesuatu kalau misalkan dimodelkan menjadi sesuatu yang memang eh, ya baru dan menarik lah ya gitu ya. Bisa nanti diterapkan juga misalnya itu di YouTube gitu ya, di YouTube, Instagram gitu yang masih digemari lah gitu. Tentu di sini dari berbagai usia gitu ya. Nah itu silakan boleh ya nanti dikembangkan lagi modelnya. Kalau tadi kan mungkin ya sederhana seperti itu nanti bisa ditambahkan variabel parameternya, faktor-faktor yang mempengaruhinya bisa dieksplor lagi lebih banyak. Seperti itu ya Naswa ya. Terima kasih Naswa. Baik, Ibu. Terima kasih kembali. Izin stop screen ya, Bu. Terima kasih. Silakan berikutnya. Najwa. Saya mau izin presentasi, Bu. Silakan Cika. Baik, izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Mbak. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Karisma Ferdian dengan NIM 13.056.22055. Di sini saya menggunakan topik perencanaan keuangan dan investasi. Untuk fenomenanya di sini ada seseorang untuk kesulitan mengatur pendapatan antara pengeluaran, tabungan, dan juga investasi. Nah, ketidakseimbangan keuangan itu sering terjadi ketika pendapatan habis untuk konsumsi tanpa menyisakan dana untuk masa depan. Nah, inflasi juga meningkatkan pengeluaran secara tidak terduga.
menghambat kemampuan menabung dan berinvestasi, serta kurangnya pemahaman tentang investasi membuat banyak orang ragu. Padahal investasi yang dikelola dengan baik dapat mempercepat pertumbuhan kekayaan. Nah, pemodelan matematika dalam keuangan membantu individu mengalokasikan pendapatan lebih efisien dan meningkatkan aset dalam jangka panjang. Di sini variabelnya ada ST, yaitu saldo tabungan pada bulan T, lalu ada IT, yaitu jumlah investasi pada bulan T, lalu ada ET, yaitu pengeluaran pada bulan T, P kapital, yaitu pemasukan tetap per bulan, lalu ada R kecil, yaitu tingkat pengembalian investasi per bulan dalam desimal. Misalkan investasinya itu 5%, berarti diubah menjadi 0,05. Untuk parameternya di sini menggunakan P kecil, yaitu presentasi sisa uang yang diinvestasikan setelah pengeluaran. Lalu di sini perumusan model matematika. Di sini saldo tabungan setiap bulan diperoleh dari saldo bulan sebelumnya ditambah pemasukan, dikurangi pengeluaran, dan dikurangi investasi. Terus yang kedua, investasi setiap bulan diambil dari sisa uang yang tersedia. Dan yang ketiga, investasi ini berkembang sesuai tingkat pengembalian. Kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini seseorang memiliki pemasukan bulanan sebesar 5 juta dengan pengeluaran yang bervariasi setiap bulan. Dia ingin menginvestasikan 50% dari sisa uangnya dengan tingkat pengembalian 5% per bulan. Nah, misalkan saldo awalnya itu 2 juta. Lalu pengeluaran bulan pertama itu 3 juta. Bagaimana perkembangan tabungan dan investasi dalam 3 bulan? Untuk penyelesaian kasusnya, di sini pada bulan pertama kan diketahui SO-nya itu 2 juta, P kapitalnya itu 5 juta, E1-nya atau bulan ke-1-nya itu 3 juta, P kecilnya itu 0,5, dan R-nya itu 0,05. Lalu kita masukkan ke perumusan model matematika yang sebelumnya. Lalu didapat total investasi setelah berkembang yaitu 2.100.000. Untuk bulan kedua kurang lebih sama, yaitu pengeluaran, tapi bedanya di sini pengeluaran bulan kedua itu 2.500.000. Maka total investasi setelah berkembang yaitu 4.567.500. Untuk bulan ketiga itu 3.500.000. Nah, total investasi setelah berkembang ketika dihitung yaitu 6.533.625. Di sini uji hasil dilakukan dengan menggunakan data awal berupa saldo tabungan sebesar 2 juta, pemasukan tetapnya 5 juta per bulan, dan presentasi investasinya 50% dari sisa uang setelah pengeluaran. Nah, dalam 3 bulan pengeluaran masing-masing sebesar 3 juta, 2.500.000, dan 3.500.000. Perhitungan menunjukkan bahwa saldo tabungan mengalami sedikit penurunan dari 2 juta menjadi 1.875.000. Sementara investasi terus berkembang dari 2 juta di bulan pertama menjadi 6.533.625 di bulan ketiga. Hasil ini membuktikan bahwa meskipun pengeluaran berfluktuasi, strategi investasi yang disiplin dengan tingkat pengembalian 5% per bulan dapat meningkatkan aset secara signifikan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Kesimpulannya adalah model matematika dalam perencanaan keuangan dan investasi menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan yang sistematis dapat meningkatkan aset jangka panjang. Meskipun saldo tabungan dapat berfluktuasi akibat pengeluaran, investasi dapat dilakukan secara konsisten dengan tingkat pengembalian stabil mampu meningkatkan total kekayaan. Dari uji hasil selama 3 bulan, terbukti bahwa strategi investasi yang baik memungkinkan pertumbuhan aset, meskipun pengeluaran bervariasi setiap bulan. Nah, dengan memahami pola pemasukan, pengeluaran, dan investasi, individu dapat mengoptimalkan strategi keuangan mereka untuk mencapai kestabilan finansial yang lebih baik. Mungkin sekian dari presentasi saya, Bu.
Oke, baik. Di sini aplikasi di finance ya, Mbak ya, di sini ya. Iya, betul, Bu. Oke, aplikasi di finance di sini eh cobakan judul lagi, Mbak. Untuk merencanakan keuangan dan investasi ya. Nah, ini masih bisa dieksplor lagi nanti gitu. Kalau mau nanti dilanjutkan untuk proyek, nah nanti bisa diterapkan ke lingkup-lingkup yang lebih besar gitu ya. Populasinya bisa diperbesar gitu ya. Jadi sangat menarik ya kalau mathematical finance itu ya memang apa ya sesuatu yang tidak akan pernah berhenti gitu saya kira ya. Jadi di sini kita bisa mengaplikasikan dari apa yang kita pelajari juga untuk membantu menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang terkait dengan finance gitu ya. Oke, terima kasih ya, Mbak ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Oke, silakan masih lanjut lagi. Silakan. Ika ya. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan Tania. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Kania Lutfi. Dengan NIM akhiran 32, izin mempresentasikan pemodelan matematika sederhana yang sudah saya buat. Di sini judulnya itu optimasi lampu lalu lintas di persimpangan jalan. Di sini yang pertama ada identifikasi masalahnya. Fenomena yang kita hadapi adalah kemacetan lalu lintas di persimpangan jalan. Kemacetan terjadi karena ketidakseimbangan volume kendaraan pada masing-masing jalur dan pengaturan lampu lalu lintas yang statis. Misalnya, durasi lampu hijau sama untuk setiap jalur tanpa mempertimbangkan kondisi real time. Nah, di sini solusinya yaitu membuat model optimasi durasi lampu lalu lintas berdasarkan volume kendaraan, lebar jalan, dan panjang antrean agar kemacetan dapat diminimalkan. Adapun identifikasi variabel dan parameternya, yaitu variabel keputusannya, di sini ada SI, yaitu durasi lampu hijau untuk jalur ke I, lalu T, yaitu total waktu siklus lampu lalu lintas. Adapun parameter yang digunakan, yaitu yang pertama VI, sama dengan volume kendaraan pada jalur ke I, dengan satuannya kendaraan per jam, lalu LI, lebar jalan pada jalur ke I, lalu QI, panjang antrean kendaraan pada jalur ke I, CI, kapasitas jalan untuk jalur ke I, dan D-nya itu sama dengan jarak aman antar kendaraan. Lalu yang ketiga, membuat perumusan model matematikanya. Di sini ada fungsi objektif atau tujuan optimasi, yaitu meminimalkan total waktu tunggu kendaraan di semua jalur, di mana rumusnya itu min Z sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari WI, dengan WI-nya sendiri sama dengan QI per VI, di mana WI adalah waktu tunggu rata-rata di jalur I. Lalu kita membuat fungsi kendalanya. Yang pertama yaitu batasan waktu siklus lampu, dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai N dari SI kurang dari sama dengan T. Artinya, total durasi lampu hijau tidak boleh melebihi total waktu siklus lampu lalu lintas. Lalu yang kedua, proporsi durasi lampu hijau berdasarkan volume kendaraan, di mana rumusnya yaitu SI sama dengan T dikali VI per sigma J sama dengan 1 sampai N dari VJ. Ini memastikan jalur dengan volume kendaraan lebih tinggi mendapatkan durasi lampu hijau lebih lama. Dan yang ketiga, batasan kapasitas jalan, dengan rumusannya yaitu VI kurang dari sama dengan CI. Artinya, volume kendaraan tidak boleh melebihi kapasitas jalan. Lalu di sini juga saya membuat contoh simulasinya. Misalkan ada 3 jalur dengan data sebagai berikut, bisa dilihat pada tabel di sini. Selanjutnya itu total waktu siklus lampu lalu lintas T sama dengan 90 detik. Nah, kita hitung proporsi durasi lampu hijaunya menggunakan rumus yang ini, yang nomor 2. Dan didapat S1-nya itu sama dengan 30 detik, lalu S2-nya 42 detik, dan S3-nya 18 detik. Sehingga jalur 2 mendapat durasi lampu hijau lebih lama karena memiliki volume kendaraan tertinggi. Lalu yang kelima, kita validasi modelnya. Untuk mengukur efektivitas model, dapat dilakukan perhitungan rata-rata waktu tunggu kendaraan di setiap jalur sebelum dan sesudah pengoptimalan. Di
mana sebelum optimasi ini durasi lampu hijau sama untuk setiap jalur. Misalnya masing-masing 30 detik. Lalu yang kedua, kendaraan pada jalur yang lebih padat mengalami antrean lebih panjang, menyebabkan waktu tunggu yang lebih lama. Lalu metode setelah optimasi sendiri, yang pertama jalur yang lebih padat mendapatkan durasi hijau lebih panjang. Dan yang kedua, kendaraan yang sebelumnya mengalami antrean panjang dapat bergerak lebih cepat untuk mengurangi waktu tunggu secara keseluruhan. Adapun ekspektasi hasil dari pemodelan kita tadi, jika model bekerja dengan baik, maka yang pertama waktu tunggu rata-rata kendaraan berkurang, dan yang kedua antrean kendaraan lebih seimbang di setiap jalurnya. Kita juga bisa menggunakan simulasi dengan software transportasi. Misalnya menggunakan Sumo, Visim, atau MATLAB. Nah, dalam simulasi ini dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, masukkan data lalu lintas nyata seperti volume kendaraan per jalur dan panjang jalan. Lalu yang kedua, membandingkan skenario sebelum dan sesudah optimasi. Dan yang ketiga, melihat dampak perubahan durasi lampu hijau terhadap kelancaran lalu lintas. Adapun ekspektasi hasil dari simulasi ini, yang pertama, kecepatan rata-rata kendaraan meningkat, lalu yang kedua, jumlah kendaraan yang terjebak di persimpangan berkurang, dan yang ketiga, panjang antrian kendaraan lebih terkendali. Selanjutnya, kita analisis sensitivitas modelnya. Model diuji dalam berbagai kondisi lalu lintas, misalnya pada jam sibuk dan jam normal. Lalu yang kedua, jika model tetap efektif dalam berbagai kondisi, maka model tersebut dapat dianggap cukup kuat dan dapat diimplementasikan secara luas. Yang terakhir, kesimpulannya, model ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih adaptif dibandingkan sistem lampu lalu lintas konvensional, sehingga lebih efisien dalam mengurangi kemacetan di persimpangan jalan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aplikasinya ya untuk permasalahan lalu lintas. Ternyata bisa juga ini sebetulnya dasarnya program linier ya di sini ya. Iya, Ibu. Kita juga ya, ternyata dengan program linier. Nah, ini program linier yang apa ini, Mbak? Untuk permasalahan apa? Yang meminimalkan, Bu. Sebenarnya Meminimalkan. model sendiri, ya, sebenarnya model sendiri masih rancangan kasar. Mungkin nanti bisa pakai model yang lebih efektif lagi, Bu. Oke. Jadi di situ itu kan beberapa ya bisa program linier, kemudian ada masalah transportasi, nah seperti itu ya. Nah itu nanti bisa lah dieksplor lagi ya gitu untuk apa bisa lebih kompleks juga nanti gitu ya untuk program linier itu kan luas sebenarnya ya. Nanti bisa dicari metode-metode terbaru yang bisa digunakan untuk menyelesaikan itu saya kira. Itu bagus idenya juga ya. Oke, terima kasih Kania ya. Baik, terima kasih kembali, Bu. Ya, baik. Nah, ya, silakan lanjut lagi. Ibu mohon maaf, Zoom-nya mau habis lagi, Ibu. Oh gitu. Mbak, ini tadi WA saya kan gitu. Waktunya itu mau geser gitu ya. Jam Iya, apa? Ibu. Jam Jam setengah setengah. 8. Oh gitu. Ya Saya sudah jam kita coba kalau nggak. Berarti sekarang ini jam 10 nanti akan ada kuliah lagi gitu ya. jam 10.30, Ibu. Nanti ada Oh, matematika jam asuransi. 10.30. Oh gitu. Berarti tetap sampai jam 10. Ahmida Syafira. Saya akan mempresentasikan tugas model matematika mengenai eliminasi obat atau drug elimination dalam tubuh. Di sini ada identifikasi fenomenanya saat seseorang mengonsumsi obat, baik melalui oral injeksi atau metode lainnya, zat aktif dalam obat akan masuk ke dalam sistem peredaran darah dan mulai bekerja di dalam tubuh. Seiring waktu, tubuh akan mulai mengeliminasi obat melalui berbagai mekanisme seperti metabolisme di hati dan ekskresi melalui ginjal atau organ lainnya. Proses ini dikenal sebagai eliminasi obat dan dapat dimodelkan secara matematis untuk menentukan lama waktu obat bertahan dalam tubuh dan seberapa sering obat harus diberikan ulang agar tetap efektif. Selanjutnya di sini ada identifikasi variabel. Yang pertama ada AT, yaitu konsentrasi obat dalam tubuh pada waktu T. Kemudian T, yaitu waktu sejak obat dikonsumsi. Selanjutnya A0, yaitu konsentrasi awal obat dalam tubuh. Lambda, yaitu konstanta eliminasi obat. Dan T setengah atau waktu paruh eliminasi obat, yaitu waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi obat berkurang setengahnya. Konstanta eliminasi atau lambda ini dapat dihitung menggunakan waktu paruh, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi obat berkurang setengahnya dengan rumus lambda sama dengan ln 2 per T setengah atau waktu paruh.
Kemudian untuk pemodelannya, model eliminasi obat ini mengikuti persamaan diferensial tingkat 1, yaitu dA per dt sama dengan minus lambda AT. Selanjutnya kita lakukan pemisahan variabel dengan mengalihkan dt per AT pada kedua ruas sehingga menjadi dA per AT sama dengan minus lambda dt. Selanjutnya diintegralkan kedua ruas sehingga didapat persamaan satu, yaitu AT sama dengan E pangkat minus lambda T plus C. Kemudian dilenkan menjadi len AT sama dengan minus lambda T plus C. Selanjutnya, jika kondisi awal T sama dengan 0 dan A0 bisa ditulis sebagai A0 seperti di slide ini, maka jika disubstitusi didapat len A0 sama dengan minus lambda dikali 0 plus C, maka C sama dengan len A0. Kemudian kita substitusi hasilnya ke persamaan 1, maka didapat model atau formula untuk eliminasi obat ini menjadi AT sama dengan A0 dikali E pangkat minus lambda T. Di sini ada contoh kasusnya, misalkan seorang pasien mengonsumsi obat dengan informasi berikut, yaitu konsentrasi awal obatnya atau A0 itu 200 mg per liter, dan waktu paruh obatnya itu adalah 6 jam. Berapa konsentrasi obat setelah 12 jam? Pertama kita hitung konstanta eliminasinya atau lambdanya, didapat hasilnya itu 0,115. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus tadi, maka konsentrasi obat setelah 12 jam adalah 50 mg per liter. Kemudian di sini ada kesimpulannya, maka berdasarkan pemodelan matematika yang digunakan, kita dapat menyimpulkan bahwa eliminasi obat dalam tubuh mengikuti pola eksponensial yang bergantung pada konstanta eliminasi atau lambda dan juga waktu paruhnya. Dalam model ini, konsentrasi obat akan berkurang secara eksponensial seiring waktu, menunjukkan bahwa sebagian besar obat akan dieliminasi dalam beberapa kali waktu paruhnya. Pemahaman mengenai proses eliminasi ini sangat penting dalam dunia medis dan farmasi, terutama dalam menentukan dosis dan frekuensi pemberian obat agar tetap berada dalam rentang yang aman dan juga efektif. Jika obat diberikan dalam dosis yang terlalu tinggi atau dengan interval waktu yang terlalu singkat, konsentrasi obat dalam darah dapat meningkat secara berlebihan, dan ini akan menyebabkan akumulasi obat yang berpotensi menimbulkan efek toksik. Sebaliknya, jika interval pemberian terlalu lama atau dosisnya terlalu rendah, konsentrasi obat bisa turun di bawah ambang efektif, sehingga pengobatan menjadi kurang optimal dan mungkin gagal mencapai tujuan terapinya. Oleh karenanya, pemahaman tentang waktu paruh dan laju eliminasi obat ini sangat penting untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan, serta memastikan efektivitas pengobatannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahmi. Itu tadi aplikasi pemodelan matematika di dunia kesehatan ya, terutama farmasi di sini gitu. Eliminasi obat kelihatannya sederhana, tapi itu kan penting sekali ya gitu. Nanti bisa dieksplor lagi misalnya untuk penyakitnya bisa misalnya lebih dikhususkan gitu. Obatnya apa? Misalnya obat ini obat apa sih? Obat sakit kepala atau obat apa yang dikhususkan lagi gitu, itu juga akan menjadi model-model yang sangat baik ya gitu ya, sangat bagus untuk menjadi topik-topik project ya gitu. Saya kira untuk skripsi pun itu masih oke kalau misalkan nanti bisa menganalisa di sesuatu apa permasalahan yang kompleks gitu ya. Obat-obatan kan bervariasi ya. Obat-obatan sendiri bervariasi, kemudian mungkin juga nanti bisa ditentukan juga cara minumnya itu bagaimana sih yang paling optimal, bagaimana bisa dikombin dengan eh, ilmu-ilmu yang lain tentunya. Ya, optimalisasinya juga bisa dimasukkan di sini. Yang tadi analisanya juga bisa diterapkan, itu akan bagus sekali gitu ya. Terima kasih Rahmi ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, lanjut lagi. Mungkin masih cukup ini waktu, silakan. Satu lagi, Rahmi ya. Oke, silakan satu mahasiswa lagi ya, masih cukup. Ya. Ibu, saya izin share screen ya, Bu.
Oke, silakan Nita ya. Silakan Nita. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Ini masih, nah ini sudah terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Putri Lestari izin mempresentasikan mengenai pemodelan matematika pertumbuhan populasi dengan faktor lingkungan. Di sini ada identifikasi fenomena. Pertumbuhan populasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam ekologi dan ilmu kependudukan. Setiap populasi, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, mengalami perubahan jumlah individu seiring waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, migrasi, serta interaksi dengan lingkungan. Secara matematis, model pertumbuhan populasi dikembangkan untuk memprediksi bagaimana suatu populasi akan berkembang dalam kondisi tertentu. Model dasar seperti model eksponensial menunjukkan pertumbuhan yang tidak terbatas. Model pertumbuhan populasi dengan faktor lingkungan bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai elemen ekologi mempengaruhi dinamika populasi. Selanjutnya di sini ada identifikasi variabel dan parameter. Untuk variabelnya itu di sini ada P dalam kurung T atau populasi pada waktu T. Terus di sini ada P0 atau populasi awal, R kecil tingkat pertumbuhan populasi dalam per tahun atau dalam tahun. Terus K besar kapasitas lingkungan atau batas maksimum populasi yang dapat didukung oleh lingkungan. Dan T itu waktu dalam tahun. Untuk parameternya, kapasitas lingkungan dianggap konstan dalam periode tertentu. Tingkat pertumbuhan populasi bisa berubah berdasarkan faktor ekonomi dan sosial. Untuk perumusan model matematikanya itu, di sini P dalam kurung T sama dengan K per 1 ditambah K dikurang P0 per V0 eksponen eksponensial min pangkat RT. Model ini dikenal sebagai model pertumbuhan logistik yang memperhitungkan batas maksimum populasi yang dapat didukung lingkungan. Nah, jika kapasitas lingkungan tidak diperhitungkan, maka K-nya itu tak hingga. Model ini berubah menjadi model pertumbuhan eksponensial ketika P dalam kurung T sama dengan P0 pangkat RT. Di sini ada contoh kasusnya, suatu kota memiliki populasi awal 10.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 5% per tahun. Kapasitas lingkungan kota tersebut diperkirakan sebesar 50.000 jiwa. Hitung populasi setelah 10 tahun mendatang. Di sini diketahui P0-nya itu atau populasi awalnya 10.000 jiwa, untuk R-nya itu 0,05 karena 5% per tahun. Untuk K-nya atau kapasitas kapasitas jiwanya itu 50.000 jiwa dan T atau waktunya itu dalam waktu 10 tahun mendatang. Untuk penyelesaiannya seperti pada rumus pemodelan matematika sebelumnya, yaitu dimasukin P-nya dalam T itu T 10 tahun, lalu untuk eksponensialnya itu min 0,05 dikali 10 yaitu 0,6065. Selanjutnya disubstitusi didapat 14.592. Sehingga populasi setelah 10 tahun diperkirakan menjadi 14.592 jiwa. Untuk uji hasilnya itu, uji hasil model pertumbuhan populasi dengan faktor lingkungan menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi tidak berlangsung secara eksponensial, melainkan mengikuti pola logistik yang mempertimbangkan kapasitas lingkungan sebagai batas maksimumnya. Pada tahap awal, populasi mengalami pertumbuhan yang relatif cepat, namun seiring bertambahnya waktu dan semakin mendekati kapasitas lingkungan, laju pertumbuhan melambat akibat keterbatasan sumber dayanya. Hasil perhitungan dalam contoh kasus menunjukkan bahwa setelah 10 tahun populasi meningkat menjadi sekitar 14.592 jiwa, yang mana masih berada dalam batas kapasitas lingkungan sebesar 50.000 jiwa. Kesimpulannya, model ini dapat menjadi alat yang berguna dalam perencanaan populasi, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan kebijakan agar keseimbangan antara pertumbuhan populasi dan daya dukung lingkungan tetap terjaga. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi model pertumbuhan populasi ya, bisa eksponensial, bisa logistik, bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan lain sebagainya. Model
pertumbuhan populasi ini populer ya gitu di pemodelan matematika itu memang sesuatu yang sering dibahas gitu ya. Nah itu nanti kalau misalkan mau dikembangkan untuk misalkan proyek tentu aja bisa ya gitu dengan memasukkan mungkin banyak faktor lingkungan karena sebetulnya faktor lingkungan itu kan banyak gitu ya. Model-model yang sudah ada yang sudah pernah dikerjakan itu biasanya faktor lingkungannya itu terbatas atau di situ berlaku hanya di satu tempat gitu ya. Nanti bisa digeneralisasi gitu ya. Kemudian dimasukkan faktor-faktor lingkungan yang kita analisa sebelumnya, misalnya dengan regresi dan lain sebagainya dikombin gitu. Itu akan jadi model yang bagus sekali juga gitu ya. Oke, terima kasih Nita. Nah, ini Baik, masih terima ada kasih. ya waktu ya. Silakan bisa lanjut ke mahasiswa berikutnya. Terima kasih Nita. Terima kasih, Bu. Masih ada ya ternyata. Oke, sama-sama. Ya, silakan berikutnya kita selesaikan sajalah ya, gitu. Biar habis ini kita ada ini lagi gitu. Baik untuk selanjutnya. Oh iya, nanti ke teman-teman ini sebetulnya kalau UTS nanti memilih ujian tertulis atau UTS-nya itu tugas untuk model. Kalau berbentuk tugas itu seperti apa ya, Bu? Nanti untuk kalau untuk tugas itu misalnya gini, nanti ada tugas gitu, misalnya kita bagi gitu seperti kasus-kasus model gitu ya. Nah, misalkan ya tugasnya dikerjakan oleh ya bisa masing-masing mahasiswa itu gitu. Kalau misalkan nanti ujian tertulis ya ujian tertulis nanti gitu. Eh, Boleh memilih ya saya kira ya gitu. Tetapi saya tuh sebetulnya maunya uh, proyeknya itu bisa kita mulai lebih awal. Kita itu kan project base ya untuk pemodelan matematika. Terus mata kuliah yang memungkinkan untuk dijadikan proyek. Kita itu memang disarankan proyek. Dan kemarin saja misalnya ada laporan kurikulum SFD gitu ya. Nah, kita itu memang harus melaporkan hasil proyek mahasiswanya. Tetapi saya beberapa kali ya Papa ngajar yang project itu kayak belum berhasil dalam artian belum sampai misalnya kan yang diminta itu sampai dengan akhir itu artikel gitu, artikel yang dipublish gitu ya. Jadi jelas gitu apa hasil dari projectnya gitu. Tetapi belum pernah gitu mahasiswa itu sampai dengan mempublish. Nah, barangkali apakah kurang waktu? Nah, ini mungkin nanti bisa kita evaluasi ya gitu. Proyeknya barangkali kita bisa mulai lebih maju gitu. Jangan setelah UTS. Mungkin barangkali nanti di apa sebelum UTS pun beberapa kali pertemuan gitu kita bisa langsung mulai proyek saja untuk eh, sampai dengan tugas akhir gitu. Ya, nanti bisa misalkan per kelompok itu nanti jangan banyak-banyak, dua mahasiswa gitu aja ya gitu. Biar nanti di sini banyak yang variasi yang bisa kita kerjakan seperti itu. Nah, harapannya gitu beberapa kali pemodelan matematika itu memang kemarin dijadikan apa namanya yang di SFD itu dan diminta laporannya gitu, laporan proyeknya itu seperti apa gitu. Sempat saya minta kalau kemarin hanya saya minta itu dalam bentuk poster akhirnya ya gitu karena apa tidak sampai bisa publish. Nah, untuk sekarang nanti kita coba ya untuk bisa sampai publish gitu. Nanti nggak apa-apa saya yang mempublikasikan saja gitu. Ya nggak apa-apa itu berbayar atau apa nanti saya bayar gitu. Biar nanti ketika kita itu apa ada laporan kurikulum lagi, ada yang dilaporkan gitu untuk project base hasil project itu apa gitu.
ketika kita akreditasi pun itu diminta gitu. Sampai sekarang tuh saya juga bingung ya hasilnya apa. Hasilnya ya sudah dalam bentuk artikel. Tetapi artikel yang tidak terpublish pada akhirnya cuma hilang begitu saja gitu. Itu sayang ya teman-teman ya. Nanti harapan saya nanti di kelas ini dan kelas satunya juga ya gitu. Itu hasilnya itu betul-betul oh, memang artikel ya sudah artikel kita publish mungkin di jurnal kita atau jurnal-jurnal lain gitu ya gitu. Kita bisa memilih lah jurnal-jurnal nasional atau mas kalian bahasa Inggris juga boleh teman-teman ya. Nanti kita coba ya untuk itu gitu. Atau hasil produknya itu sebetulnya tidak harus ini, tidak harus artikel. Kalau tidak harus artikel itu nanti sesuatu yang baru, yang misalkan bisa jadi haki, kayak gitu ya. Bisa jadi mungkin seperti kumpulan apa book capture kayak gitu ya. Nah, kumpulan jadi kayak jadi buku kayak gitu. Nah, itu adalah karya dari mahasiswa gitu. Jadi ada sesuatu yang nanti itu bisa disimpan dan pada saat kita harus membuat laporan, misalkan laporan kurikulum SFT, kemudian laporan dari Yasin ataupun akreditasi itu bisa ditunjukkan, oh ini loh bukti proyeknya seperti itu. Ya, nanti teman-teman di sini mohon untuk bisa mendukung itu juga gitu ya. Oke. Jadi mungkin nanti proyek bisa kita mulai karena sebetulnya untuk pengetahuan dasar pemodelan matematika sendiri itu sudah ada gitu ya. Kita tinggal mengembangkan lagi. Kalau yang tadi disampaikan di contoh-contoh pemodelan, ya itu kita tuh sebetulnya di sini menggambarkan betapa luasnya gitu loh aplikasi matematika untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata. Gitu ya. Kalau yang tadi barangkali itu kan mengambil dari berbagai referensi gitu. Nah, nanti bagaimana sih maksud pemodelan kita nanti? Pemodelan kita nanti harus yang betul-betul masalahnya real. Nah, datanya di situ bisa kita survei, seperti itu. Nggak harus datanya itu primer, bisa sekunder, tetapi itu betul-betul hal yang baru yang akan kita rumuskan. Seperti itu. Sehingga nanti kita bisa men-statement state of the art atau kebaruan penelitian atau kebaruan dari model ya di latar belakang nanti kita bisa menguraikan itu gitu ya harapannya yaitu tadi bisa publish gitu apapun sekarang itu tuntutan zaman sekarang itu memang publikasi teman-teman publikasi apapun itu dipublikasikan teman-teman kalau misalkan punya karya publikasikan karena kalau tidak itu hanya bertumpuk tetapi tidak ada manfaatnya. Skripsi itu harus dipublikasikan. Ini banyak mungkin mahasiswa yang sampai dengan saat ini ya skripsinya itu ya sudah hanya bertumpuk begitu saja, tidak dipublikasikan. Jadi tidak ada manfaatnya, tidak ada kenangannya. Kalau misalkan itu dipublikasikan namanya kan bisa terekam di Google Scholar. So ini sebagai penulis ini pernah menjadi penulis ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, harapannya di kuliah-kuliah proyek, ya bukan hanya yang pemodelan matematika, di proyek lain, usahakan hasil yang bisa membuat nama kita itu terangkat gitu ya. Terangkat itu artinya bisa jadi penulis, penulis buku, atau mungkin penulis artikel, penulis paper gitu ya. Sehingga itu nanti bisa diakses secara digital ketika kita masuk mau interview dunia kerja nanti, itu juga bisa bermanfaat. Harapannya seperti itu ya, karena memang kita memang disarankan project based gitu ya. Eh, jadi pembelajaran yang memang berbasis proyek. Jadi proyek-proyek-proyek gitu. Jadi lebih banyak mahasiswa nanti aktif mengerjakan proyek. Untuk topik ya nanti eh, eh, bisa dari mahasiswa atau dari saya gitu ya. Nanti bisa kita pikirkan untuk itu. Kalau untuk UTS sih saya bisa ini ya eh, memberikan keleluasaan sebenarnya mau tesnya itu tertulis juga boleh. Kalau mau tugas juga boleh. Tetapi nanti kita pikirkan itu nanti memisahkan per orang nanti sendiri-sendiri bidangnya sendiri-sendiri seperti itu. Mungkin itu ya. Oke, ini ada yang mau lanjut lagi? Mau mempresentasikan lagi? Silakan. Ya, yuk.
Silakan dilanjut ya. Ibu mohon maaf izin bertanya. Mbak, Ya Ibu, Ibu mohon maaf hmm, izin bertanya. ya silakan. Mengenai tugas proyek itu maksimal per kelompok 2 orang ya Bu? Hmm, iya, kalau memungkinkan 2 orang saja ya, tidak terlalu banyak ya gitu. Biar nanti nggak terlalu ini gitu. Jadi jelas gitu nanti benar-benar anggota dari kelompoknya itu memang harus bekerja seperti itu ya, nggak Di terlalu kelas banyak. kami, di kelas kami total mahasiswanya ada 35 Ibu. Kalau dibagi dua, 35. Ada yang ini ya, berarti ada ya yang ada 3 yang ya. sendiri. Ada yang 3. Nantilah kita ini ya, kita coba ya. Nanti kalau misalkan dibagi 3, 3 terlalu banyak nggak ya? Hmm, tergantung nanti dari topiknya ya kita. Saya juga akan nyari topik-topik itu. Nanti bisa topiknya dari saya, bisa dari mahasiswa juga, gitu ya. Nanti mungkin kira-kira eh, kurang berapa kali pertemuan sebelum UTS kita mulai gitu. Nah, untuk Jadi, sekarang ya kita selesaikan ini. Ya, ya Mbak. jadi sebelum UTS dipersiapkan dulu ya Bu, nama-nama kelompoknya. Iya, betul. Mm-mm. Nanti kalau misalkan mau UTS-nya tertulis, ya sudah UTS-nya tertulis ya kita buat UTS-nya tertulis. Kalau misalkan mau tugas, kalau mau tugas UTS, UTS itu individu ya jelasnya ya. Kalau yang tugas proyek akhir yang untuk UAS itu baru berkelompok. Seperti itu ya, Oh ya, iya Ibu. Atas kesepakatan kami memilih untuk UTS-nya tugas Ibu. tugas saja. Ya Heeh, boleh, nggak boleh. tugas. Nanti baru saya pikir kan ya nanti tugasnya seperti apa ya gitu agar bisa dikerjakan masing-masing individu yang memudahkan saja ya itu tentu tentang model nanti gitu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, oke. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, ada lagi teman-teman yang ini mau melanjutkan? Ibu, saya Silakan. mau Oke, boleh silakan Mbak. izin share screen ya, Bu. Iya, silakan. Baik, silakan.
Apakah sudah terlihat, Bu, share screen-nya? Sudah, Mbak, sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eti dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Gaitsa Zahira Sofa dengan NIM 130562247 akan mempresentasikan untuk pemodelan matematika. Topik yang saya pilih saat ini yaitu mengenai estimasi waktu pengisian baterai smartphone dengan fast charging. Untuk identifikasi, seorang pengguna smartphone ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterainya dari level tertentu hingga penuh, terutama jika menggunakan teknologi fast charging atau pengisian daya cepat. Ia ingin mengetahui apakah baterai bisa terisi cukup cepat sebelum ia berangkat kerja atau bepergian. Untuk identifikasi variabel dan parameternya, di sini variabelnya terdapat CI, yaitu kapasitas awal baterai saat mulai charge dengan satuan mAh, lalu ada CF, kapasitas penuh baterai, satuannya juga mAh, lalu ada P-nya itu ada daya charger dengan satuannya watt, I arus listrik charger dengan satuannya ampere, dan V itu tegangan pengisian dengan satuannya volt. Lalu untuk parameternya, di sini ada efisiensi pengisian yang berkisar antara 80-90%. Untuk perumusan model matematikanya, yang pertama energi yang diberikan oleh charger per detiknya. Nah, daya listrik P ini yang diberikan oleh charger didefinisikan sebagai P sama dengan V dikali I. Dari rumus ini, kita dapat mengekspresikan arus I dalam bentuk daya dan tegangan, sehingga bisa menjadi I-nya sama dengan P per V, bahwa semakin tinggi daya chargernya, semakin besar arus yang dapat diberikan yang pada akhirnya mempengaruhi kecepatan pengisian. Kemudian waktu pengisian berdasarkan kapasitas yang harus diisi. Kapasitas baterai atau C ini biasanya diberikan dalam mAh atau miliampere per hour, yang mengukur total muatan listrik yang dapat disimpan dalam baterai. Jika kita ingin menghitung dari keadaan awalnya itu CI hingga penuhnya itu CF, maka jumlah kapasitas yang harus diisi itu CF dikurang CI. Karena satuan kapasitas baterai biasanya dalam mAh, maka kita harus mengkonversinya ke AH dengan membagi 1000, sehingga rumusnya menjadi CF dikurang CI dibagi 1000. Kemudian waktu pengisian idealnya di sini tanpa efisiensi. Untuk mengetahui apakah yang ideal atau T ideal, yaitu menggunakan konsep dasar bahwa arus adalah laju pengisian kapasitas baterai. Artinya, arus menentukan seberapa banyak kapasitas baterai yang diisi per satuan waktu. Sehingga waktu pengisian idealnya itu diperoleh dengan membagi kapasitas yang harus diisi, yaitu CF dikurang CI, dengan arus pengisiannya. Sehingga T idealnya menjadi CAH dibagi I. Kemudian kita substitusi I-nya tadi sama dengan P per V, sehingga rumus yang didapat untuk pengisian tanpa efisiensi yaitu T ideal sama dengan CF dikurang CI per 1000 dikali P per V. Kemudian koreksi dengan efisiensi pengisian. Dalam kenyataannya, pengisian daya tidak 100% efisien. Sebagian energi dapat terbuang sebagai panas atau kehilangan daya lainnya. Efisiensi biasanya berkisar antara 80-90%. Karena itu waktu pengisian 9 T ideal dibagi efisiensinya. Sehingga rumus untuk T idealnya menjadi CF dikurang CI dibagi 1000 dikali P per V dikali efisiensi. Kemudian contoh hasil perhitungannya, misalkan digunakan charger dan HP merek Samsung dengan spesifikasi sebagai berikut. Kapasitas baterai penuhnya itu CF-nya 5000 mAh. Kemudian kapasitas awal baterai CI-nya 1000 mAh. Daya chargernya itu di sini 45 watt dengan tegangan pengisiannya 9 volt. Kemudian efisiensi pengisiannya di sini 85% atau 0,85. Pertama, kita akan menghitung I-nya dulu, disubstitusi nilai P dengan V-nya, sehingga didapat I-nya itu 5 ampere. Kemudian, waktu pengisian yang pertama tanpa memperhitungkan efisiensinya, dimasukkan ke rumus T sama dengan 5000 dikurang 1000 dibagi 1000 dikali 5, sehingga didapat
perkiraan waktu pengisian HP-nya tanpa memperhitungkan efisiensi itu dengan 48 menit. 48 menit. Kemudian, jika memperhitungkan efisiensinya sebesar 85%, maka tinggal dibagi 48 menit dibagi 0,85 sehingga berkisar dengan waktunya 56,5 menit. Dengan demikian didapat hasil bahwa menggunakan charger Samsung 45 watt dapat mengisi baterai 5000 mAh dari 20 ke 100% dalam waktu sekitar 45 menit tanpa memperhitungkan efisiensi dan 56,5 menit dengan memperhitungkan efisiensi, misal karena ada energi yang hilang sebagai panas atau faktor lainnya. Uji hasilnya, jika pengguna mencatat pengisian baterai aktualnya dan hasilnya ternyata lebih lama atau lebih cepat, itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Jika waktu pengisiannya lebih lama, karena suhu perangkat sedang tinggi, menggunakan mode trickle charge, batasan daya oleh perangkat, misalnya hanya menggunakan 25 watt atau 30 watt, meskipun chargernya itu mendukung 45 watt, demi keamanan atau efisiensi energinya. Kemudian bisa karena degradasi baterai atau penggunaan kabel yang tidak optimal. Kemudian untuk waktu pengisian jika lebih cepat itu dapat dipengaruhi oleh karena kondisi baterai yang masih baru, suhu lingkungan yang rendah, atau menggunakan mode pengisian daya seperti ultra fast atau boost mode pada perangkat. Untuk kesimpulannya, dengan mempertimbangkan kapasitas baterai, daya charger, arus pengisian, serta efisiensi pengisian, model ini memberikan estimasi yang cukup akurat dan dapat digunakan untuk memprediksi waktu pengisian berbagai jenis smartphone. Meskipun ada faktor eksternal seperti kontrol suhu atau pengurangan arus pengisian saat baterai mendekati 100% atau mode trickle charge, model ini tetap merupakan pendekatan matematis yang valid dan dapat diandalkan dalam analisis pengisian daya smartphone. Namun, model tersebut juga dapat dikembangkan atau dimodifikasi agar hasil lebih akurat. Mungkin sekian presentasi dari saya, Bu. Oke, menarik ya tadi itu ya, gitu. Jadi eh, itu saya kira itu sangat menarik ya kalau misalkan itu nanti juga untuk project gitu ya. Nanti misalkan charger itu kan banyak gitu dari berbagai merek. Kalau misalkan itu semuanya dianalisa gitu ya. Nah, itu akan bagus gitu memberikan informasi dan jelas-jelas itu bermanfaat gitu ya kalau misalkan itu nanti di-save. Jadi untuk tahu kalau kita itu apa eh, sumber yang mau kita jadikan proyek itu dari penelitian sebelumnya yang relevan, nanti mereka itu biasanya menuliskan saran. Nah, coba kita ikuti saran itu gitu ya. Nah, ketika kita ikuti saran-saran dari penulis-penulis sebelumnya, itu pasti menjadi hal yang baru gitu ya. Jadi sebetulnya untuk mencari ide mengembangkan proyek itu juga bisa ya dari saran-saran yang sudah dituliskan oleh peneliti sebelumnya. Nah, itu cara yang termudah saya kira ya. Tidak usah dari awal sekali gitu ya mencari ide. Kalau gitu lama nanti gitu. Kita bisa mempelajari dari artikel-artikel sebelumnya seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih, Bu. Ika Itza ya, sudah. Ini masih ada lagi? Satu mahasiswa mungkin masih cukup. Teman-teman kan mau kuliah lagi ya, sebentar lagi ya. Mohon maaf, Ibu, Zoom-nya sepertinya sudah mau habis. Tinggal 1 menit lagi. Sudah ya, sudah, sudah mau habis. Nah, kalau begitu ini ya teman-teman ya, mungkin kita cukupkan kuliah kita pada hari ini gitu. Nah, nanti untuk pertemuan depan dan seterusnya nanti kita coba gitu ya, bagaimana kalau kita sesegera mungkin mengerjakan proyek gitu ya. Sama kita memikirkan nanti bagaimana skema UTS kita nanti gitu. Sesuatu yang kita ini aja santai gitu, santai tetapi nanti kita benar-benar selesai gitu, terutama di proyeknya. Oke, baik. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadiran, atas partisipasinya. Terima kasih terutama kepada teman-teman yang tadi sudah mempresentasikan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Ya.